Ini belum putusan, ini baru dalam yang saya dengar di persidangan ya. Padahal kalau benar ya, kalau benar mengidap HIV ya, yang berhak menjadi saksi adalah dokter yang memeriksa atau rumah sakit tempat yang memeriksa menunjuk seorang ahli medis yang menyatakan bahwa benar terkena HIV. Tapi kan ini dokter yang memeriksa nggak mau, ya, nggak mau menjadi saksi. Rumah sakit juga nggak mau terlibat menjadi saksi. Ini nggak maunya sebatas mana? Saya juga masih harus tanda tanya nih. Kenapa dokter nggak mau? Kenapa rumah sakit nggak mau? Apakah ada benar tes HIV di rumah sakit apa di dokter itu? Kan kita juga belum tahu. Kita masih gelap nih gitu loh. Tapi sudah dipublikasikan. Bahkan dua saksi memberi kesaksian bahwa katanya mengidap HIV. Ini saksi, saya mau tanya, saksi ini siapa? Kawan-kawannya pemohon? Kawan-kawannya seorang dokter bukan? Tahu nggak latar belakangnya? Sampai dia berani. Nah ini juga, kalau saya pastikan, saya pidanakan itu saksi itu. Memberikan keterangan. Kalau yang tentang penyebaran isu HIV nih, itu gimana Kang Doni menanggapinya? Ini bahaya sekali kalau saya dengar ya. Dalam persidangan ada saksi, dua saksi yang menyatakan termohon mengidap HIV. Ini belum putusan, ini baru dalam yang saya dengar di persidangan ya. Padahal kalau benar ya, kalau benar mengidap HIV ya, yang berhak menjadi saksi adalah dokter yang memeriksa atau rumah sakit tempat yang memeriksa menunjuk seorang ahli medis yang menyatakan bahwa benar terkena HIV. Tapi kan ini dokter yang memeriksa nggak mau, ya, nggak mau menjadi saksi. Rumah sakit juga nggak mau terlibat menjadi saksi. Ini nggak maunya sebatas mana? Saya juga masih harus tanda tanya nih. Kenapa dokter nggak mau? Kenapa rumah sakit nggak mau? Apakah ada benar tes HIV di rumah sakit apa di dokter itu? Ini kan kita juga belum tahu. Ini kan masih gelap nih gitu loh. Tapi sudah dipublikasikan. Bahkan dua saksi memberi kesaksian bahwa katanya mengidap HIV. Ini saksi, saya mau tanya, saksi ini siapa? Kawan-kawannya pemohon? Kawan-kawannya seorang dokter bukan? Tahu nggak latar belakangnya? Sampai dia berani. Nah ini juga, kalau saya pastikan, saya pidanakan itu saksi itu. Memberikan keterangan palsu. Saya pastikan dulu di situ. Karena dasarnya apa? Gitu. Terus juga sampai ada lembaran putusan, ada kutipan mengenai teridap penyakit HIV. Wah, bahaya bener nih. Ini telak ini pidananya ini. Gitu loh. Ya mudah-mudahan Paula dan tim pengacaranya segera bertindak, jangan sampai berlarut-larut. Saya pastikan itu masuk itu pidananya. Bang, ini kan yang menyebarkan yang soal putusan yang meng-highlight HIV itu sendiri kan dari akun Instagram anonim lagi Bang kembali. Nah, bisa dipidanakan juga kah dan bisa diusut juga dari mana sih lembar putusan itu sebenarnya? Iya, sangat bisa. Karena ngubar gini ya. Kita laporkan akun itu aja dulu. Kita laporkan akun yang menyebarluaskan. Nanti polisi bisa melacak kok itu siapa pemilik akunnya. Siapa akunnya, diuploadnya di mana, siapa pemiliknya, berapa lama itu akunnya, sudah berapa lama. Itu bisa itu kok. Sebentar itu. Polisi udah canggih sekarang, IT-nya udah canggih. Jadi nggak terlalu sulit untuk itu. Dan bisa langsung dapat. Yang menguploadnya siapa juga bisa dapat. Nah, yang nanti kan kalau diperiksa kan dia akan tahu dari mana dapatnya nanti kutipan itu. Yang punya siapa? Satu, yang punya putusan itu pengadilan. Kedua, pemohon. Ketiga, termohon. Kalau termohon, kan nggak mungkin menyebarkan itu. Orang gila nih. Sementara pengadilan sendiri baru akan mengupload ketika sudah ingkrah ya Bang? Iya. Seperti itu ya? Enggak, putusan sih boleh saja diupload. Tapi diupload kan bukan diupload di umum, enggak. Gitu. Mereka di websitenya pengadilan gitu. Nah, terus kalau kelompoknya termohon nggak mungkin. Kalau pengadilan apalagi cuma selembar mengenai putusan yang ada
pertimbangannya ada HIV-nya itu juga nggak mungkin. Ya tinggal siapa lagi, kita lihat berasal dari sumber siapa, udah gampang ditebak kok. Dan di Gitu. web SIPP sendiri juga pengadilan belum mengupload sih Bang terakhir di. Iya, apalagi belum ngapus. Makanya saya bilang tadi, saya katakan cuma 3 pihak yang tahu itu isinya tuh. Hakim yang menyidangkan, pemohon, termohon, udah cuma 3. Orang lain nggak mungkin punya. Kalau punya berarti ada yang diberikan, gitu. Ada kejanggalan lain Kang dalam tuduhan HIV menurut Kang Doni nih selain Iyalah, apa lagi Kang? kalau kejanggalan lain kan gini ya. Ini saya pribadi deh. Saya tahu pacar saya mau kawinin, ternyata kena HIV. Mungkin nggak sekarang mau dikawinkan? Ini logika aja nih. Kita pakai akal sehat aja. Kok mau dikawinkan kalau HIV? Katanya sebelum pernikahan. Kalau sebelum pernikahan kok mau? Yang pertama. Yang kedua itu mereka melahirkan 2 orang anak dalam keadaan sehat. Suaminya juga keadaan sehat. Ya. Kalau dibilang si Paula HIV sebelum nikah, bayi dalam kandungan pasti terhidap HIV. Udah dipastikan tuh, karena HIV belum ada obatnya sampai hari ini. Gitu. Nah, jadi nggak sembarangan itu apa namanya mengungkap bahwa seseorang kena HIV, nggak mungkin. Yang patut kita tanya nanti kita uber adalah saksi yang 2 atau dokter mana, rumah sakit mana yang menyatakan Paula HIV. Ini bahaya, lu nggak main-main, kasihan dokter sama rumah sakitnya nanti, gitu. Dan sebelum melakukan ijab kabul kan juga kan harus periksa kesehatan. Pastinya wajib periksa kesehatan. Nah, periksa kesehatan itu kalau HIV kan pasti ditanya mempelai laki-laki betul mau menikahkan dengan mempelai wanita yang terhidap HIV. Mesti begitu. Nah, ini sama saya udahlah. Ini rekayasa semua lah, saya duga rekayasa ini.